warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 JKP Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2003 tentang coaching supervisi akademik bersama saya Lili Mehendrayani dari SD Negeri Dauan 1 Kecamatan Sirampok serta dua rekan saya Nita Pujiyanti dari SD Negeri Budiwa 3 Kecamatan Sirampok, Novi Arianti dari SD Negeri Sejatilo 2 Kecamatan Sirampok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan berbagai pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur berita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu, kayak pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sekarang pertanyaan yang pertama ya Bu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan Ibu dalam coaching kali ini? Oke, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Ibu. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu. Kompetensi apa mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik itu ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu spesifiknya Bu. Berarti di sini Bu Lili itu ingin mengembangkan lagi kompetensi coaching Bu Lili, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu. Oke, betul. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator mana yang ingin Ibu Lili itu kembangkan? Saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut Bu. Berarti Ibu Lili itu ingin agar coach itu mungkin aktif Ibu, dia itu bisa menemukan masalahnya sendiri, menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri itu ya Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, baik Ibu Lili. Demikian ya Bu, observasi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali pasca observasi untuk mengetahui sejauh mana coaching yang telah Ibu Lili lakukan. Silahkan Ibu Lili dan coaching, Ibu Lili melakukan coaching dengan coaching. Oke, baik, terima kasih Bu. Siap laksanakan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum kita. Selamat siang Ibu. Oke, kenapa nih Bu? Kok kelihatannya gelisah banget? kelihatan banget ya Bu kalau saya sedang bisa. Kelihatan loh Bu, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk coaching sebentar nih Bu mengenai perkembangan murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, siap Bu. Semoga bisa mencerahkan ya diskusi kita hari ini. Nah Bu, dari pembicaraan kita, kira-kira tujuan apa yang hendak ingin Ibu capai? Seperti ini Bu, saya ingin mendapatkan ide segar untuk pengembangan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam belajar.
Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan fokus dan kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran gitu ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Jadi situasinya seperti apa sekarang? Sekarang itu setelah jam belajar dan olahraga berakhir, biasanya itu murid tidak langsung ke kelas Bu, mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka makin asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Situasi itu kira-kira yang mempengaruhi apa ya Bu ya? Mungkin mereka merasa lelah dengan pembelajaran olahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul rasa bosan saat kembali di kelasku. Betul sekali, sepertinya mungkin seperti itu Ibu ya. Jadi situasi apa yang Ibu inginkan selanjutnya? Saya ingin tentunya murid lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Menurut Ibu, apakah hal tersebut bisa terwujud Bu? Saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelasku. Selain itu, saya harus fokus mereka terlebih dahulu. Oke, gitu ya Bu ya. Saya mau bertanya nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan kira-kira masih di angka 6 Bu. Seperti itu. Di angka 6 Ibu ya. Menurut Ibu, apa nih kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Saat ini saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Bu, mungkin hal tersebut akan membantu saya dalam mengajar anak-anak. Bagus sekali itu Bu. Tapi apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut Bu? Ada Bu, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional atau KSE dalam modul ajar saya yang nanti saya akan buat. Gitu. Menurut Ibu, apa ya kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan yang mungkin tadi Ibu jelaskan? Saya mencoba secepatnya membuat modul ajar tersebut dan memilih cara tepat dalam pembelajaran nanti Bu. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa nih Bu? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh, mindfulness untuk pengembalian fokus murid sekolah setelah pembelajaran olahraga. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi ya Bu, apa strateginya untuk itu Bu? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas, dan amati sensasi pada tubuh selesai dan melanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik tersebut. Kemudian saya akan mencoba lagi membuat kuis singkat Bu, untuk membuat murid lebih tertarik dan senang dalam belajar. Bagus, baik sekali ya Bu yang Ibu jabarkan tadi. Kriteria keberhasilan dari rencana yang Ibu jabarkan tadi apa Bu? Kriteria saya tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, seperti itu Bu. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif yang tadi kita bicarakan? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, seperti itu Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan Ibu? Saya akan melakukannya besok, kira-kira targetnya itu 1 minggu Bu, insya Allah. 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu itu sekarang biar kita tahu nih, biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres. Itu gimana kira-kira Bu? Saya akan menyusun program yang membuat rencana tersebut yang terkait waktu kegiatan, pelaksanaan, dan peran serta strategi Bu. Menurut Ibu, ya, rencana tadi siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat dalam merencanakan pembelajaran tersebut Ibu.
kolaborasi Bu ya. Oke, Luar biasa sekali Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah yang dapat Ibu simpulkan dari sesi coaching ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah coaching ini saya dapat pencerahan, mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang dalam belajar Bu. Keren sekali, semoga rencana aksinya yang Bu Nita rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat ya Bu ya, bisa untuk pengembangan kita di hari berikutnya. Oke, saya rasa coaching kita hari ini cukup Ibu ya. Terima Bu Lili. Sama-sama, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Novi. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nita. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana coaching antara saya dan Bu Nita. Baik Ibu, sebelum melanjutkan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, yang saya sudah lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Ibu, menurut saya tadi sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali informasi yang mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya tadi Ibu, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan hasil coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup Ibu, boleh kan mengajukan pertanyaan terakhir? Boleh monggo Ibu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang harus saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur delta gitu ya Bu, sehingga saya nanti dalam melakukan coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Baik Ibu, bagus sekali Bu Lili. Berarti Bu Lili itu ingin mengembangkan lagi alur deltanya agar dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dan bisa Ibu. Tapi coaching yang tadi itu sudah baik Ibu, sudah sesuai dengan alur delta. Itu ya Bu, awal hingga akhir. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Ibu. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Bu Novi pada hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya akan mengadakan coaching. Kalau boleh tahu, Ibu sudah tahu belum kira-kira masalah apa yang mau Ibu bicarakan nanti? Belum sih Bu, tapi saya sudah WA-an sih sama Bu Lili kemarin. Oh ya, dalam kegiatan coaching nanti, apa sih yang Ibu gali lebih jauh lagi? Yang ingin saya gali lebih jauh lagi dari coaching nanti adalah
kemampuan saya Bu dalam bercoaching ya, seperti kehadiran penuh, melontarkan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan aktif Bu, seperti itu. Oke. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh gitu, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga mendengarkan aktif gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua gitu, sebelum coaching itu Bu Novi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi coaching itu apa Bu kira-kira? Dari 3 kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan adalah saya melontarkan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya dengan saya melontarkan pertanyaan yang berbobot membantu si coaching itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh gitu, benar sekali nggih. Berarti pertanyaan nanti yang ingin Ibu lontarkan tadi sangat membantu untuk kompetensi coaching Ibu. Sangat bagus sekali nggih Bu Novi. Terus kemudian mendengarkan aktif itu juga menurut Ibu penting atau tidak kira-kira? Menurut saya mendengarkan aktif juga sama penting ya Bu. Dengan kita melontarkan pertanyaan yang berbobot, saya juga akan mendengarkan aktif agar suasana coaching itu menjadi yang nyaman. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator pencapaian Ibu itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira coaching itu nantinya akan berhasil atau tidak seperti itu? Indikator pencapaian saya itu penting sekali Bu. Dengan berbobot agar seperti itu dapat mencari solusinya atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan pertanyaan berbobot itu. Benar-benar ternyata tujuan tidak terlalu muluk-muluk gitu ya, hanya untuk bagaimana si coaching itu menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu. Baik, mungkin cuma itu gitu pertanyaan dari saya, cukup sampai di sini aja. Ada supervisor dan coach bisa dipanggilkan Bu untuk coachingnya Bu. Oh baik Bu, saya akan panggilkan Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ibu. Sama. Assalamualaikum Bu Novi, selamat siang. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Lili, selamat siang juga. Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Lili kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gini Bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin berbicara, berdiskusi, mengungkapkan unek-unek saya. Ada sedikit yang ingin yang saya pikirkan akhir-akhir ini Bu. Baik Bu Lili, apa yang ingin Bu Lili ceritakan? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya sedang memikirkan salah satu murid saya nanti di kelas 6 ketika sudah mulai masuk sekolah. Saya mendapat laporan dari teman-teman guru, katanya anak tersebut itu kalau di kelas tidak mau mengerjakan tugas, bahkan tidak mau menulis gitu. Kalau dipaksa anak tersebut akan berontak. Oke, baik. Jadi menurut Bu Lili, apa yang Bu Lili harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang tadi tidak mau mengerjakan tugas dan tidak mau menulis gitu. Menurut Bu Lili, hal apa saja yang membuat murid tersebut itu malas untuk menulis atau mengerjakan tugas? Kalau saya ingat kembali nih ya Bu ya, cerita dari guru-guru sebelumnya itu anak tersebut berasal dari keluarga yang broken home ya. Jadi ditambah lagi 4 bulan yang lalu ibunya meninggal dunia, terus kurang mendapatkan perhatian dari keluarga terdekatnya, dan waktu itu guru-gurunya juga sedikit cuek gitu. Begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid tersebut itu semangat untuk mengikuti pelajaran di kelas nanti bersama dengan Bu? Menurut saya akan mencari solusi dengan cara mencari tahu latar belakang anak tersebut kepada guru sebelumnya, guru yang belum mengajarnya ya, dan berkasih jawab yang mengajar dekat dengan murid saya itu, serta menghubungi keluarga terdekatnya. Saya
bisa menggali informasi tentang murid tersebut. Jadi nanti di kelas 6 saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih asyik, tidak monoton, sehingga tidak membosankan, dan pastinya berusaha lah supaya anak itu senang dengan pelajaran saya. Nah, saya sependapat dengan Bu Lili. Lalu menurut pendapat Bu Lili, apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak malas untuk menulis atau mengerjakan tugas dengan ikhlas? Menurut saya, ketika sudah masuk sekolah nanti, saya akan berdialog dengan anak tersebut dengan suasana yang nyaman gitu ya Bu ya, yang akan membuat anak tersebut itu merasa didengarkan. Saya berusaha untuk memberikan perhatian agar anak tersebut bisa mengungkapkan unek-uneknya. Jadi saya itu berusaha supaya pembelajaran yang berpihak pada murid itu terwujud gitu Bu. Oh iya. Lalu Bu Lili nih ya, mengenai tugas yang diberikan kepada murid tersebut, apakah penyebabnya murid tersebut itu tidak mau mengerjakan tugas atau menulis tugas itu menurut Bu Lili itu bagaimana? Kemungkinan menurut saya itu karena tugas terlalu banyak, jadi anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas, atau mungkin anak tersebut tidak paham materinya gitu. Kalau boleh tahu, Bu Lili punya strategi apa untuk anak tersebut? Saya punya strategi dengan cara menggunakan LKPD yang menarik dan mengasyikkan Bu. Jelasnya seperti itu. Oh iya, boleh tahu nih, kalau saya boleh tahu nih Ibu, contoh LKPD yang bagaimana yang akan diberikan? Ya, referensinya banyak sih ya Bu ya. Mungkin bisa menggunakan live worksheet, atau saya bisa belajar word-word, saya juga bisa membuat LPP yang ada LKPD-nya dibuat menarik dengan Canva gitu. Oh iya, nah betul sekali Bu Lili. Saya yakin sekali bila Bu Lili bisa menggunakan berbagai macam cara agar murid tersebut dapat mengikuti pelajarannya di kelas 6 nanti dengan penuh semangat Bu, dan mungkin tidak ada paksaan untuk dia itu harus menulis atau mengerjakan tugas Ibu. Terus sekarang rencana Bu Lili itu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama saya akan mencari tahu tentang latar belakang anak tersebut, menghubungi keluarga terdekatnya, dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan tadi membuat LKPD yang menarik agar siswa mau mengerjakan tugasnya dengan baik gitu Bu. Ya, bagus sekali rencananya Bu Lili. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Terus apa komitmen Bu Lili terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mengidentifikasi setiap murid agar saya itu bisa mengetahui permasalahan murid, terutama itu ya Bu ya, yang berkaitan dengan masalah belajarnya, sehingga saya bisa mengetahui solusi terbaik untuk murid saya tersebut Bu. Wah, bagus sekali Bu Lili. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mendengarkan kembali dari Ibu ya, apa yang Ibu rasakan saat coaching. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya. Sharing yang kita lakukan ini, saya merasa sangat senang dan lega dan didengarkan oleh Ibu. Yang saya ungkapkan dipahami baik-baik oleh Ibu ya. Selama sesi ini saya merasa lebih jelas tentang langkah-langkah yang bisa saya ambil untuk membantu murid saya bermasalah tadi ya Bu ya.
Pendekatan yang Ibu lakukan juga penuh dengan empati, fokus dengan apa yang saya bicarakan, saya merasa nyaman. Kemudian dari pembicaraan kita, saya juga merasa lebih percaya diri untuk melakukan solusi-solusi yang tadi kita diskusikan, Bu. Ya, baik Bu. Sedikit refleksi ya Bu ya, dari saya selaku coach tadi, selama tes ini saya merasa bahwa kita itu sudah berhasil mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan Ibu Lili ya. Saya akan terus berlatih diri saya agar tetap dalam kondisi yang dalam preferensi Ibu, dan saya sudah cukup baik dalam mendengarkan dan memahami perasaan Ibu. Saya merasa masih perlu meningkatkan lagi kemampuan saya itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya itu dapat mendorong lagi Bu Lili itu dapat berpikir lebih kritis lagi. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya untuk belajar bersama hari ini. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri coaching ini ya Bu ya. Terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, coaching Ibu dengan Bu Lili itu sudah selesai Ibu. Saya merasa antusias melihat sesi coaching Ibu tadi sangat luar biasa Ibu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih ya Bu. Bu, kira-kira dari hasil coaching tadi, apakah indikator yang sudah tercapai tadi kira-kira yang sudah tercapai itu apa Bu? Alhamdulillah Bu, coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Berarti kan indikator saya tadi kan yang ingin saya kembangkan itu adalah dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan tadi sudah saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah coaching saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan sendiri Bu. Jadi indikator yang tadi sudah tercapai ya Bu ya. Kepengen tadi potensi solusi dari masalah tadi, ternyata coaching Ibu tadi bisa ya. Mungkin kalau dari observasi saya tadi, kalau saya ingat itu tadi selaku coach itu sudah luar biasa itu. Itu sudah mempunyai kompetensi yang sangat bagus untuk melakukan atau melontarkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga si coachingnya dapat menemukan sendiri dari permasalahan yang dihadapi tersebut Ibu. Kemudian sebagai coach juga itu sudah mendengarkan aktif sehingga coaching merasa nyaman, dia bisa menyampaikan masalahnya, kendalanya sampai ke solusinya. Coachingnya nyaman ngobrol sama Ibu Ibu. Kalau Ibu mendengarkan dengan aktif sangat luar biasa nih Bu. Dari kompetensi yang sudah ada, yang sudah Ibu miliki, kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu setelah proses coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu ketiganya ya Bu ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat si coaching agar coaching itu nanti dapat menemukan solusinya dari permasalahan sendiri, seperti itu Bu. Nah, tapi dari hasil coaching tadi saya yakin Ibu dapat mengasah lebih dalam lagi keterampilan dalam membuat pertanyaan. Yang saya lihat itu sudah baik kok Bu, baik seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semuanya, segalanya ya Bu. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik lagi nih Bu. Bu, terima kasih Bu. Saya akhiri sesi ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Lili. Bagaimana dengan Bu Lili? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi Ibu rencananya mau melakukan coaching dengan Bu Novi ya? Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya, sebagai permulaan gitu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Bu.
Baik Bu, pada coaching hari ini, Oke. coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan Ibu pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah pressure, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Dari yang Ibu jelaskan tadi ya, sebagai pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Ibu, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke. Kemudian terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan, intinya menemukan solusi bersama dengan coaching Ibu gitu ya. Oke, demikian ya Bu ya. Ibu sudah memaparkan apa tujuan observasi atau tadi coaching dengan coachingnya Ibu nanti. Sebelumnya ini ya, pro observer kita kali ini nanti kita lanjutkan kembali untuk mengetahui sejauh mana coaching yang telah Ibu lakukan. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Nita. Selamat siang. Kenapa nih Ibu kelihatannya kok saya lihat resah sekali Ibu? Selamat siang juga Ibu. Kelihatan banget ya Bu kalau saya itu lagi resah seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Apa sih? Di sini saya mau mengajak ngobrol kita berdua Ibu. Ada apa lagi? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh curhat di coaching sebentar nih mengenai perkembangan murid dan pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, siap Bu. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya nanti ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat ide yang segar untuk pengembangan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah bergantian jam pembelajaran Bu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan fokus gitu atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran gitu. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa Bu sekarang? Coba bisa diceritakan Ibu? Begini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas. Mereka itu malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka itu masih asik dengan jajannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Seperti itu. Apa sih Bu yang mempengaruhi hal tersebut Ibu? Mungkin mereka kelelahan kali ya Bu ya, karena habis olahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas ya Bu ya. Seperti itu Ibu. Terus situasi apa yang ingin Ibu Novi inginkan juga? Yang saya inginkan itu tentunya bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya Bu. Seperti itu ya. Menurut Ibu Novi, apa yang membuat itu bisa terwujud coba Ibu? Menurut saya, mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu mungkin ya Bu ya. Seperti itu Ibu. Kemudian Ibu, dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Ibu
sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut dari 1 sampai 10 itu? Ya. Posisi saya itu dalam mencapai tujuan yang saya inginkan itu mungkin ada di 6 Bu. Ada di 6 ya Bu. Menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan bisa membantu saya ya Bu ya. Seperti itu Bu. Apakah ada hambatan Bu atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut Ibu? Hambatannya sedikit, saya perlu waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam modul pelajaran nanti saya ada pembelajaran sosial emosional. Oh gitu ya Bu ya. Menurut Ibu apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut Ibu? Saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut Bu dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti Bu. Kayak gitu ya. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa ini rencananya? Rencana saya itu akan menerapkan pembelajaran sosial emosi di kelas. Saya terutama praktek kesadaran penuh Bu, yaitu mindfulness ya Bu ya, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Kemudian apa strategi untuk itu Bu kira-kira? Saya akan menerapkan teknik stop Bu, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Seperti itu Bu. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid itu lebih tertarik dan senang belajar dengan saya di kelas nanti. Bagus sekali nih Bu dari pemaparan Ibu. Kemudian apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Kriteria keberhasilan saya Bu, kriteria keberhasilan saya itu tentu saja murid menjadi lebih fokus dalam belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya Bu. Seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini Bu? Dari alternatif yang Ibu tadi utarakan, kira-kira apa? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Bu. Oke Bu, kira-kira ya Bu, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Kira-kira butuh waktu berapa hari Bu? Target saya itu 1 minggu Bu, oke lah 1 minggu. Sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progresnya apa nih Bu, nanti seperti apa? Nanti saya akan menyusun program yang memuat rencana tersebut yang terkait waktu kegiatan, pelaksanaan, dan peran peserta didik Bu. Seperti itu, bagus sekali nih Bu. Dalam pengembangannya, siapa yang perlu dimintai dukungan Bu untuk menjaga komitmen Ibu nanti seperti apa? Yang pastinya Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya ya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Gitu ya Bu, luar biasa sekali Ibu, terima kasih ya Bu ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan teman sejawat Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini Bu, monggo Ibu? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya dapat pencerahan Bu dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga itu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang dalam belajar. Wah, keren sekali nih Bu, sangat bagus sekali ide-ide dari Ibu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik, lancar nih Bu. Semoga bermanfaat nih Bu hasil diskusi kita hari ini. Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah menemani
saya hari ini untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing-sharing tentang permasalahan saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Novi, terima kasih atas waktunya. Saya tutup Ibu acara ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Lili. Nah, kita kembali lagi ya Bu ya, setelah Ibu tadi melakukan coaching dengan Bu Novi, Bu. Oke. Gimana Bu coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan ketercapaian yang diinginkan? Oke, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa tergali Bu menjadi coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya tadi sebagai observer proses coaching sudah berjalan dengan baik, itu menurut saya. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching tadi Bu. Menurut pengamatan saya gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup kompetensi apalagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang harus saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya lebih baik. Itu ya Bu ya. Awal hingga akhir semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, demikian observasi hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya langsung akhir saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama.